saya akan menjelaskan tentang konsep dan pengertian motivasi dalam pembelajaran. Yang pertama itu, dalam psikologi pendidikan, motivasi didefinisikan sebagai proses internal yang mengarahkan, menggerakkan, dan mempertahankan perilaku seseorang untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam konteks belajar. Motivasi merupakan motor penggerak aktivitas yang belajar, menentukan intensitas, arah, dan ketekunan siswa dalam belajar. Konsep inti motivasi pembelajaran yang pertama itu sebagai kekuatan penggerak, yang kedua itu mengarahkan perilaku, yang ketiga itu mempertahankan perilaku. Yang selanjutnya itu ada teori motivasi dalam psikologi pendidikan. Yang pertama itu teori kebutuhan, yang itu Abraham Maslow. Ini tentang motivasi belajar, muncul dari pemenuhan hierarki kebutuhan. Yang pertama itu kebutuhan dasar, kebutuhan psikologis, dan kebutuhan aktualisasi diri. Selanjutnya ada teori atribusi, yaitu yang diusulkan oleh Bernard Weiner. Itu motivasi dipengaruhi oleh bagaimana siswa menginterpretasikan penyebab keberhasilan atau kegagalannya. Yang selanjutnya itu ada teori harapan nilai, yaitu expectancy value theory, yaitu motivasi belajar, harapan keberhasilan, dan nilai-nilai tugas. Dan selanjutnya yang terakhir itu ada teori goal orientation, itu tujuan penguasaan atau mastery goals. Selanjutnya ada jenis motivasi dalam pembelajaran. Yang pertama itu ada motivasi intrinsik, itu datang dari dalam diri siswa karena kepuasan minat atau rasa penasaran terhadap materi. Contohnya, belajar sejarah karena senang mengetahui peristiwa masa lalu. Selanjutnya ada motivasi ekstrinsik, itu datang dari luar untuk mendapatkan imbalan atau menghindari hukuman. Contohnya, belajar untuk mendapat nilai bagus, hadiah, atau pujian. Selanjutnya itu ada faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama itu ada faktor internal. Faktor internal itu ada minat dan bakat siswa, persepsi diri, kondisi fisik dan psikologis, dan selanjutnya itu yang terakhir tujuan pribadi. Selanjutnya ada faktor eksternal. Faktor eksternal itu yang pertama kualitas guru dan metode pengajaran. Yang selanjutnya itu ada iklim kelas dan sekolah, dukungan orang tua dan teman, dan sarana pembelajaran dan kurikulum. Selanjutnya ada implikasi bagi pendidikan. Pemahaman tentang motivasi membantu guru dalam satu, yang pertama itu mendesain pembelajaran, kedua memberikan umpan balik, ketiga menghubungkan materi, yang keempat itu menciptakan lingkungan kelas, yang kelima itu mendorong orientasi tujuan penguasaan. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam teori belajar dan penerapan dalam pembelajaran. Nah, secara umum ada 4 teori dalam belajar, yaitu yang pertama ada teori belajar behavioristik, yang kedua teori belajar kognitif, yang ketiga teori belajar konstruktivistik, dan yang terakhir yaitu teori belajar humanistik. Pertama kita akan membahas teori belajar behavioristik. Jadi teori belajar behavioristik lebih menekankan bahwa belajar adalah perubahan perilaku yang dapat diamati sebagai akibat dari interaksi antara siswa dengan lingkungannya. Contoh penerapannya yaitu dengan guru bisa memberi soal berulang kepada siswa atau drill, kemudian guru juga bisa memberikan penghargaan saat siswa berhasil. Misalnya siswa bisa mencapai nilai KKM. Nah, di situ guru bisa memberikan reward kepada siswa tersebut. Kemudian yang kedua ada teori kognitif. Teori ini menekankan pada proses mental yang terjadi dalam diri siswa pada saat proses pembelajaran. Jadi di sini siswa tidak hanya menerima informasi saja, tetapi siswa juga mengolah, memahami, dan mengingatnya. Kemudian contoh penerapannya dalam pembelajaran yaitu guru membantu siswa dalam memahami, bukan hanya sekedar menghafal saja. Kemudian juga bisa dengan menghubungkan pengetahuan yang
baru dengan pengetahuan yang lama. Seperti misalnya siswa bisa mengaitkan pengetahuan yang didapat semasa SMP ataupun SMA dengan pengetahuan yang didapat selama masa perkuliahan. Kemudian yang ketiga yaitu teori belajar konstruktivistik, yaitu di mana teori ini menyatakan bahwa siswa membangun sendiri pengetahuannya melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan sekitar. Misalnya contoh penerapannya melalui pembelajaran berbasis proyek ataupun eksperimen, di mana siswa ini langsung melakukan secara langsung seperti itu. Kemudian juga bisa dengan diskusi kelompok ataupun presentasi. Kemudian yang keempat yaitu teori belajar humanistik. Jadi teori belajar humanistik ini melihat bahwa belajar sebagai pengembangan manusia seutuhnya, bukan hanya pengetahuan saja, tetapi juga emosi, sikap, minat, dan kepribadian dari seseorang. Contoh penerapannya yaitu dengan memberi dukungan dan rasa aman kepada siswa, kemudian menghargai pendapat siswa dalam bentuk apapun. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Oke, baik. Perkenalkan, saya Sally Dayanti akan melanjutkan pembahasan materi kami mengenai jenis-jenis motivasi. Nah, motivasi itu terbagi menjadi dua. Ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Nah, motivasi keduanya ini itu merupakan dua jenis dorongan utama yang saling mempengaruhi semangat belajar siswa. Dengan motivasi intrinsik yang berasal dari keinginan pribadi dan motivasi ekstrinsik dari faktor luar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini muncul dari diri siswa itu sendiri, tanpa tergantungan pada imbalan eksternal. Biasanya didorong oleh rasa senang, terus penasaran, kepuasan pribadi dari aktivitas belajar itu sendiri. Nah, sebagai seorang siswa, saya itu lebih termotivasi saat proses pembelajarannya itu lebih menyenangkan, seperti mengeksplorasi topik yang sesuai minat, ice breaking, sehingga itu bisa menimbulkan rasa semangat belajar lebih giat, mendalam, dan juga mandiri. Nah, ciri utamanya itu biasanya karena rasa ingin tahu alami, terus rasa pencapaian diri, serta keterlibatan emosional yang kuat. Dalam kehidupan sehari-hari sebagai siswa, motivasi intrinsik itu terwujud. Misalnya ketika kita bangun pagi untuk bersekolah, bukan karena takut dimarahi, melainkan karena kita excited nih untuk bertemu teman atau bertemu guru, serta kita itu penasaran nih dengan pembelajarannya. Misalnya pada pembelajaran IPS, kita ini kepo nih tentang belajar sejarah itu gimana. Terus misalnya IPA saat kita belajar tentang perubahan bentuk energi. Jadi sebagai seorang siswa, motivasi intrinsik ini bisa menjadikan eksperimen sendiri dengan mainan sederhana di rumah. Terus juga bisa merasa puas saat paham konsep tanpa perlu dari pujian guru. Nah, hal ini itu membuat sebagai seorang siswa itu lebih rajin membaca buku atau bertanya tentang misalnya dari pembelajaran IPS tentang perjuangan kemerdekaan di Indonesia itu seperti apa. Motivasi ekstrinsik ini berasal dari faktor luar seperti hadiah, pujian, hukuman, atau tekanan sosial yang mendorong siswa untuk bertindak demi mendapatkan hasil yang memuaskan. Nah, biasanya jenis motivasi ini itu lebih efektif untuk memulai perilaku belajar, tapi bisa juga berkurang jika imbalannya itu hilang. Sehingga perlu dikombinasikan juga dengan intrinsik agar proses pembelajarannya bisa berkelanjutan. Terus bentuk dari motivasi ekstrinsik itu seperti reward, terus misalnya ada pujian, konsekuensi misalnya. Terus sebagai siswa biasanya dalam rutinitas harian, motivasi ekstrinsik ini terlihat saat mengerjakan PR. Contohnya misal PR matematika, kita mengerjakan karena ingin mendapatkan bintang emas dari guru, atau menghafal pembelajaran agar orang tua kita ini bisa memberikan imbalan. Contohnya kayak
kita mau es krim nih, berarti kita harus belajar. Contoh lainnya, saat kita berdiskusi, kita akan bersemangat jika guru itu menyajikan poin tambahan. Nama saya Lisa Priani dengan NIM 2401 41203. Nah, teman-teman semuanya, jadi Lisa di sini ingin menjelaskan terkait dengan strategi membangkitkan motivasi siswa belajar dan peran guru dalam membangkitkan motivasi tersebut. Nah, teman-teman, mungkin sebagai calon guru di masa yang akan mendatang, hal yang notabene-nya yang akan kita hadapi tidak jauh dari siswa yang malas, siswa yang bosan dalam pembelajaran, siswa yang nggak mau ngikuti aturan dalam pembelajaran. Mungkin itu bakal kita hadapi dalam keseharian kita. Nah, di sini Lisa akan menjelaskan terkait strategi biar mereka nggak bosen, biar mereka tertarik dengan pembelajaran yang akan kita lakukan. Oke, strategi yang pertama itu ialah bagaimana cara kita mengelola kelas tersebut, yakni kita menjadikan kelas tersebut suasananya itu menjadi suasana yang menarik bagi mereka. Misalkan nih, kita merencanakan pembelajaran seperti dari game edukatif ataupun entah itu suasana kelasnya kita bikinkan. Biasanya mereka tuh duduknya kan 1-2 1-2 1-2. Nah, kita rubah manajemen kelasnya, kita rubah misalkan jadi liter U, ataupun kita bisa bikin mereka per kelompok dengan kelompok yang heterogen, maksudnya sama rata semuanya. Nah, kalau suasana kelasnya udah kreatif dan tidak membosankan, nah maka siswanya pun akan merasa tertarik dan merasa ada pengen, oh aku suka sama gurunya, aku suka sama pelajarannya, aku suka juga dengan suasana kelasnya. Sehingga yang awalnya mereka itu malas-malasan, bosan, jenuh, dan pada akhirnya apa? Pada akhirnya mereka suka dengan pembelajaran yang kita bawa tadi. Nah, saya juga mempunyai pengalaman nih teman-teman. Jadi pengalamannya itu pada saat saya masih di jenjang sekolah dasar, nggak deh, di jenjang SMP. Ada seorang guru yang sangat-sangat monoton pada saat pembelajaran berlangsung. Nah, namun karena beliau ini sangat monoton, jadi banyak siswa itu yang tidak menghargai beliau. Jadi pada saat beliau ngajar, banyak yang sibuk sendiri, terus juga banyak yang bercanda sana sini, banyak yang ngobrol. Nah, karena itu jadi banyak orang yang malas pada saat pembelajarannya. Itu salah satu faktor kenapa mereka malas, ya karena dikembali ke pribadi guru itu masing-masing. Bagaimana mencairkan suasana, bagaimana membuat suasana kelas menjadi suasana yang kreatif. Dan juga tentunya kalau misalkan suasananya udah kreatif, manajemen kelasnya juga teratur, otomatis kelas tersebut, pembelajaran tersebut menjadi pembelajaran efektif. Itu yang pertama teman-teman. Nah, terus yang kedua itu ialah kita bisa memakai alat bantuan, yaitu seperti kan sekarang kan zamannya teknologi nih. Nah, kita bisa nih pakai bantuan seperti yang kita misalkan nih, kita pakai proyektor yang mungkin kalau anak-anak kuliahan itu nggak asing lagi ya dengan kosakata proyektor, juga pakai layar segala macam. Nah, kita juga harus bisa menggunakan media tersebut. Kita jangan sampai tertinggal zaman. Kita harus bisa menggunakan media, entah itu dari PPT, PowerPoint, ataupun dari YouTube atau segala macam. Nah, kita bisa menuangkan pembelajaran kita ke dalam alat bantuan tersebut, entah itu dari video YouTube, PPT, segala macam. Jadi mereka tidak bosan, tidak hanya mendengar ceramah-ceramah saja. Itu yang kedua. Terus yang ketiga itu, nah terus yang ketiga, jadi yang ketiga ini ialah pada saat udah berlangsung nih pembelajaran, kita bisa nih ngasih reward kepada mereka semua. Kita bisa ngasih permen ataupun snack ataupun alat tulis kepada mereka yang sudah aktif dan berpartisipasi dalam kelas tersebut. Contohnya saya di kelas saya sekarang, dan tepatnya di mata kuliah psikologi, saya mempunyai guru yang sangat kreatif dan inovatif sekali. Jadi beliau ini bisa untuk membuat suasana kelas itu menjadi disukai oleh para mahasiswa. Kenapa?
Karena yang sebelumnya saya sendiri dari semester 1, 2, 3 itu nggak pernah sama sekali melihat dosen yang mengapresiasi siswanya atau mahasiswanya karena mereka udah berani atau udah lebih bagus, atau bisa dibilang mereka yang udah bisa berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, si dosen ini ngasih apresiasi, teman-teman. Beliau ini ngasih apresiasi kepada kami, itu ngasih permen. Meskipun emang nilainya nggak seberapa, tapi dari apresiasi tersebut bisa membuat motivasi kami agar menjadi mahasiswa yang lebih baik lagi. Jadi presentasinya pun jadi lebih baik lagi, terus juga pembelajaran beliau pun kami bisa lebih mendengarkan gitu, teman-teman. Itu 3 strategi yang dapat kita lakukan untuk membangkitkan motivasi siswa. Kenalkan, nama saya Nur Al-Lestari. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan motivasi dalam kegiatan belajar. Nah, apakah teman-teman tahu apa sih motivasi belajar itu? Motivasi belajar adalah dorongan atau daya bergerak dari luar maupun dalam diri siswa tersebut untuk belajar. Nah, keberhasilan siswa itu dapat diukur dari motivasi yang dimilikinya. Contohnya nih, ketika ada siswa nih memiliki motivasi yang tinggi, maka prestasi yang didapatkannya akan tinggi pula. Nah, sebaliknya, ada siswa yang memiliki motivasi yang rendah, maka prestasi yang didapatkannya akan rendah pula. Jadi, motivasi itu dapat diukur dari tinggi rendahnya usaha atau semangat siswa tersebut dalam mengikuti kegiatan belajar. Selain itu, tinggi rendahnya dapat menentukan hasil yang diperoleh siswa tersebut dalam sewaktunya belajar. Nah, ada juga nih fungsi-fungsi motivasi. Yang pertama itu sebagai mendorong siswa tersebut untuk melakukan kegiatan belajar. Nah, yang kedua yaitu mengarah siswa tersebut untuk melakukan kegiatan sesuatu. Nah, yang ketiga nih yaitu membantu siswa untuk mencapai tujuan. Nah, ada juga nih yang sering saya dengar bahwa motivasi ini sering digunakan seseorang untuk mengukur kegagalan atau keberhasilan seorang. Ya, benar sekali. Karena motivasi ini untuk mendukung kita lebih termotivasi dan lebih maju. Nah, ada juga nih motivasi sebagai dasar belajar. Contohnya apa? Motivasi sebagai dasar belajar itu misalnya ada siswa yang kurang lancar membaca. Nah, maka siswa tersebut ingin lebih lancar lagi membaca. Ia akan berpikir, maka dia akan lebih berlatih setiap hari membaca agar mendapatkan hasil yang ingin dia capai. Nah, yang kedua nih yaitu motivasi intrinsik lebih utama dibandingkan ekstrinsik. Karena apa? Karena intrinsik ini merupakan motivasi yang tumbuh dari dalam diri kita sendiri, sedangkan ekstrinsik itu adalah motivasi yang dari luar, seperti hadiah nih, dari reward dari guru. Nah, jadi kita tuh lebih memiliki intrinsik karena lebih ingin pintar dibandingkan hanya mendapatkan hadiah. Nah, yang ketiga yaitu pujian lebih efektif dibandingkan hukuman. Nah, misalkan kita jadi guru nih, ada siswa kita yang kayak dia kurang lancar membaca atau kurang fasih dalam membaca. Nah, kita sebagai guru tidak harus memberi hukuman kepada siswa tersebut. Karena apa? Karena nanti kalau kita memberi hukuman, maka siswa tersebut akan lebih takut untuk mencoba. Nah, lebih efektifnya kita sebagai guru itu mengasih motivasi agar siswa tersebut lebih berani, percaya diri untuk mencoba lagi. Maka dia akan berlatih untuk membaca, bagaimana sih membaca lancar dan efektif. Maka siswa tersebut lebih berani dengan cara kita sebagai guru mendukung atau mengasihkan motivasi kepada siswa tersebut. Nah, yang keempat nih yaitu motivasi meningkatkan prestasi. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa motivasi ini dapat meningkatkan prestasi siswa tersebut dengan menentukan tinggi rendahnya usaha atau semangat siswa tersebut dalam mengikuti kegiatan belajar. Karena apa? Karena tinggi rendahnya tersebut dapat menentukan hasil yang diperoleh siswa tersebut. Nah, selain itu ada juga nih faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi seperti cita-cita. Sepertinya kita ingin mencapai cita-cita ini, saya ingin menjadi ini, maka saya harus lebih giat dalam belajar, lebih giat menuntut ilmu, pemahaman. Nah, itu faktor. Sementara ada juga yang kedua yaitu kemampuan belajar. Ketika ada siswa yang kemampuannya cuma sampai segini, nah kita sebagai guru tidak harus menekan siswa tersebut agar lebih meningkatkannya, tapi kita lebih memotivasi siswa tersebut untuk
sesuai kemampuan yang dimiliki siswa tersebut. Nah, yang ketiga itu kondisi siswa, sama seperti kemampuan. Sebagai guru tidak boleh menekan siswa tersebut, dan orang tua juga harus memotivasi siswa tersebut atau support siswa tersebut, anaknya. Dan guru juga seperti itu, mengasih motivasi, bukan mengasih hukuman atau menekan siswa tersebut. Nah, yang terakhir itu lingkungan. Nah, ada juga nih bentuk-bentuk motivasi yang dapat diterapkan nanti ketika kita menjadi guru, seperti memberi angka atau nilai kepada tugas, atau memberi kata-kata motivasi semangat agar siswa tersebut lebih semangat untuk belajar. Nah, yang kedua itu hadiah, mengasih reward kepada siswa tersebut. Nah, dengan cara memberi hadiah, siswa tersebut akan merasa bangga atau akan termotivasi. Nah, yang ketiga yaitu adalah pujian. Nah, kita sebagai guru harus memberi pujian tanpa harus memberi hukuman. Nah, yang kelima adalah hukuman dan lain-lain sebagainya. Jadi, motivasi belajar itu merupakan motivasi yang tumbuh dalam diri siswa tersebut. Tanpa kita sadari bahwa motivasi itu timbul dari dalam diri kita, tanpa dari luar juga bisa dari dukungan teman-teman atau pembimbing. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi saya kemarin, yaitu motivasi pengajaran dalam pembelajaran, di mana saya akan menjelaskan kembali menurut pemahaman saya mengenai motivasi ini, di mana motivasi pengajaran dalam pembelajaran ini merupakan upaya yang dilakukan oleh seorang guru untuk mendorong dan menumbuhkan semangat belajar siswa agar dapat mengikuti pembelajaran secara optimal, di mana motivasi ini berperan penting karena tidak semua siswa memiliki kesiapan dan minat belajar yang sama. Dengan adanya motivasi ini, siswa terdorong untuk lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran, aktif dalam berpartisipasi di kelas, serta memiliki kemauan untuk memahami materi yang diajarkan. Selain itu, motivasi juga membantu siswa membangun rasa percaya diri, sehingga mereka tidak takut melakukan kesalahan dan berani mengemukakan pendapat. Oleh karena itu, motivasi pengajaran ini menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif dan mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Nah, berdasarkan pengalaman saya ketika dulu menjadi siswa, motivasi yang diberikan oleh guru saya dulu sangat mempengaruhi sikap dan semangat belajar saya, di mana guru yang mampu memberikan dorongan, apresiasi, serta perhatian kepada saya membuat proses pembelajaran saya terasa lebih menyenangkan dan tidak merasa bosan. Hal tersebut mendorong saya untuk lebih fokus mengikuti pelajaran, berani bertanya ketika merasa kesulitan, serta lebih bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas. Ketika sebaliknya guru tidak memberikan motivasi, saya cenderung merasa kurang tertarik dan hanya mengikuti pembelajaran sebatas saja atau pembelajaran biasa saja. Dari pengalaman saya tersebut dapat disimpulkan bahwa motivasi pengajaran memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan minat, keaktifan, dan rasa percaya diri saya selama proses pembelajaran berlangsung.